Sebenarnya, kenapa sih wajib pajak itu perlu melaporkan SPT tahunan? Kita harus memahami dulu sistem perpajakan Indonesia. Halo sahabat Jontex, saya Maulida Dananta selaku moderator yang akan memandu Anda dalam acara hari ini, yaitu dalam acara Mr. Pajak Podcast. Nah, kali ini Maulida sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Sabar Pardamaian Lumban Tobing, SEMMAK CA CTL CTAP BKP, yang sudah tidak asing lagi nih Sobat Jontex, yaitu merupakan praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan CEO dan founder High Five. Halo Pak Sabar. Selamat pagi, Mbak Pagi Maulida. Pak Sabar, luar biasa nih. Saya sudah bersama dengan Pak Sabar. Nah Pak Sabar, kali ini kita akan membahas terkait dengan SPT nih Pak. Karena kan Oke. sekarang sudah memasuki masa-masa untuk pelaporan SPT ya Pak ya. Betul. Nah itu pasti konsultan pajak itu pasti lagi sibuk-sibuknya nih Pak. Pastinya. Nah untuk menjawab dan mungkin beberapa teman-teman yang masih bingung apa sih itu SPT, kita akan bahas. Nah untuk Sobat Contek, saksikan kami, jangan kemana-mana. Nah, sebelum lanjut, buat Sobat Jontex yang masih kesusahan untuk pelaporan SPT pribadi, tenang aja, karena di Jontex bisa bantu laporkan loh. Cukup dengan 2,5 juta, kalian dibantu uruskan untuk 1 tahun. Untuk info lebih lanjut, bisa langsung hubungi call center kita di bawah sini, atau hubungi admin kita di website www.jontex.com. Jontex, konsultan terpercaya. Oke, lanjut aja Pak. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Boleh, silakan, Pak. Sebenarnya, kenapa sih wajib pajak itu perlu melaporkan SPT tahunan? Oke, baik. Ya, teman-teman harus mengerti dulu apa sih itu SPT ya. SPT itu singkatan dari mana? Jangan-jangan di luar sana nggak itu SPT ya kan? Ya, Betul. orang jangan sampai salah memahami singkatannya. Betul. Kita harus jelaskan dulu SPT itu singkatan dari mana? Surat pemberitahuan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang surat pemberitahuan, berarti ada sesuatu yang diberitahukan, ya. Siapa yang memberitahukan dan kemana diberitahukan, kan seperti itu. Karena tadi kita berbicara SPT, surat pemberitahuan. Berarti ini surat ini kan berarti tertulis, bukan lisan, ya. Kalau kita berbicara surat, berarti ada surat tertulis, tapi kita memahami ini disampaikan dalam bentuk tertulis secara elektronik atau bukan elektronik, kan seperti itu ya. Tetapi perlu teman-teman di luar sana pahami bahwa surat ini adalah surat yang diberitahukan oleh siapa? Oleh wajib pajak. Oleh wajib pajak ke siapa diberitahukan? Kepada Direktorat Jenderal Pajak, atau lebih spesifiknya adalah KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara seperti itu berarti resmi ini ya, resmi diberitahukan secara tertulis kepada DJP. Seperti itu. Oke, nah itu tadi teman-teman, kenapa sih wajib pajak itu harus untuk melaporkan SPT? Tapi Pak Sabar, emang tujuan utama dari pelaporan SPT ini apa sih Pak? Oke, baik. Sebelum kita berbicara apa yang menjadi tujuan daripada pelaporan SPT ini, kita harus memahami dulu sistem perpajakan Indonesia. Ya, sistem perpajakan Indonesia. Kita di Indonesia sejak 1983, Mbak Maulida, sudah dilakukan reformasi perpajakan. Ya, reformasi perpajakan menjadi menganut self assessment system. Ya, dilakukanlah reformasi perpajakan tahun 83 sehingga pemerintah ini memberikan kewenangan penuh. Kepada siapa diberikan kewenangan? Kewenangan diberikan kepada wajib pajak Indonesia untuk ngapain, Pak? Pertama, untuk menghitung pajaknya. Ya, jadi bukan kantor pajak yang menghitung pajaknya, dan juga untuk memperhitungkan pajaknya. Ya, nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya bagaimana cara memperhitungkan. Ya, dan yang ketiga adalah menghitung pajaknya sudah, memperhitungkan pajaknya sudah, membayar, ya, membayar pajaknya. Jadi yang membayar pajak ini pun ya wajib pajak sendiri. Bagaimana tata cara pembayarannya nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Oke. Baru yang keempat adalah melaporkan perpajakannya. Ya, jadi kalau saya sih kasih singkatan ya, itu ada 4M.
Apa itu? Ya, jadi kalau misalnya di undang-undang perpajakan itu tidak ditemukan situ 4M itu apa, tapi itu kan singkatan yang saya buat sendiri, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan perpajakannya. Gitu kan, lebih gampang kan, lebih simpel, lebih ingat. Jadi 4M, kalau kita dulu COVID itu 3M. Jadi kalau di pajak itu 4M. 4M itu adalah menghitung, memperhitungkan, membayar, sama melaporkan. Melaporkan inilah yang masuk di dalam SPT, ya. Itu pun nanti akan kita bahas lagi nih di podcast selanjutnya. Ada namanya SPT masa, SPT tahunan, ya. Tetapi topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah tentang SPT tahunan dulu, ya. SPT tahunan nanti ada namanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, BUT, sama warisan yang belum dibagi, gitu Mbak. Oke. Nah itu tadi Sobat Jontex, kita dapat ilmu baru dari Pak Sabar langsung nih, yaitu tadi ada 4M ya Pak? Ya. Menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan. Luar biasa. Oke Pak Sabar, tadi sudah dijelaskan terkait dengan tujuannya. Tapi Pak, kalau misalnya nih wajib pajak itu tidak melaporkan SPT, itu apakah ada konsekuensinya Pak? Oke, pastinya ada. Karena di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur mana yang menjadi hak daripada wajib pajak, mana yang menjadi kewajiban wajib pajak. Salah satunya kewajiban daripada wajib pajak adalah yaitu melaporkan SPT. Oke, Pak, kalau misalnya Pak Sabar, kalau saya tidak melaporkan ada konsekuensinya? Pastinya ada. Baik itu konsekuensi secara perdata maupun pidana, ya. Kalau kita berbicara perdata, berarti ini kan terkait dengan administratif saja, ya, ada nanti denda yang akan dibayar. Kalau untuk SPT orang pribadi, kalau nggak dibayar, kalau telat pelaporannya itu denda 100.000. Tapi kalau untuk badan, SPT badan itu dendanya 1 juta. Ya, sehingga ada namanya jangka waktu pelaporan. Tidak boleh melewati jangka waktu yang sudah diatur dalam undang-undang. Karena semua kita berbicara perpajakan ini baik aturan, ya, itu baik dalam undang-undang perpajakan, baik dari peraturan Menteri Keuangan, baik itu keputusan Menteri Keuangan, baik itu peraturan Dirjen maupun SE Dirjen. Jadi semua itu diatur di dalam undang-undang, ya, sehingga baik wajib pajak maupun DJP, dalam hal ini KPP, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu harus ada di dalam koridor undang-undang. Lewat daripada undang-undang atau melebihi daripada aturan undang-undang itu akan menjadi sengketa dalam perpajakan. Sehingga baik wajib pajak dalam menjalankan hak kewajiban perpajakan di Indonesia itu semua tunduk sepenuhnya terhadap undang-undang. Baik Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kementerian Keuangan yang membawahi DJP dan KPP, mereka itu tunduk sepenuhnya terhadap undang-undang perpajakan. Sehingga konsekuensinya bukan hanya berbicara perdata yang saya bahas tadi, tapi juga pidana, ya. Jadi wajib pajak yang sengaja, ini poin penting juga untuk para teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini, bahwa wajib pajak sengaja tidak melaporkan SPT, maka bisa ditingkatkan ke penyidikan, ya, penyidikan DJP, dan itu bisa nanti ditingkatkan kepada pidana. Makanya kalau kita searching hari ini, ada nggak sih wajib pajak yang dipidana? Banyak. Searching aja di Google, ya, googling aja wajib pajak yang dipidana karena perpajakan banyak, ya. Ternyata kalau kita berbicara perpajakan bukan hanya masalah perdata tapi pidana. Pastinya ada denda yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu denda 100.000 sama 1 juta, tetapi denda yang paling besar adalah bunganya, ya, bunganya. Karena bunganya ini dulu waktu sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan, itu dendanya itu 2% per bulan. 2% per bulan, maksimum 24 bulan, berarti sekitar 48%. Ya, 48%. Jadi kalau kita hitung, kalau kita sampai telat membayar pajak itu dendanya itu sampai 48%. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka itu diturunkan tarif dendanya menjadi kurang lebih, kalau kita hitung 1,75%, ya, tidak melebihi 2%, tapi di bawah 2% itu 1,75% per bulan, ya. Itu pun besar. Kita tidak melihat dari persentasenya, tapi dari hutang pajaknya itu nanti. Jadi sekali lagi ada sanksi perdata maupun pidana terkait dengan tidak melaporkan SPT.
Seperti itu Mbak Maulida. Nah itu Sobat Jontex, ternyata serem juga ya Pak ya kalau misalnya tidak melaporkan. Jadi alangkah lebih baiknya sudah ikuti saja apa undang-undangnya ya Pak ya, bagaimana yang seharusnya menjadi kewajiban wajib pajak itu sendiri. Tadi Pak Sabar juga singgung ya Pak, ada tenggat waktunya untuk pelaporan SPT. Nah itu untuk kalau boleh tahu dari kapan nih Pak sampai kapan untuk pelaporan? Jadi di kantor pajak pun, di undang-undang pun sudah diatur mana yang namanya tahun pajak, ya. Tahun pajak. Kalau kita berbicara tahun pajak berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu namanya 1 tahun pajak. Oke, 1 tahun pajak ini ya, misalnya nih saya kasih contoh 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 itu namanya 1 tahun pajak. Undang-undang perpajakan mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau kita berbicara 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, berarti kita hitung aja nih, Januari, Februari, Maret, maksimal. Maksimal, berarti kan jatuh nanti itu di tanggal 31 Maret 2024. Itu namanya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Itu untuk orang pribadi, untuk SPT orang pribadi. Untuk badan, SPT badan, itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berarti kalau kita berbicara 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, berarti kita sepakat bahwa 4 bulan itu terhitung sejak 31 Desember 2023, berarti Januari, Februari, Maret, April. Berarti nanti akan jatuh tempo di tanggal 30 April 2024. Itulah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Itu batas akhir. Tapi jangan salah memahami, itu batas akhir. Berarti bisa nggak sih Pak Sabar, saya melaporkan SPT saya itu lebih awal? Ya sangat bisa. Bahkan tanggal 1 Januari 2024, ya kalau ini terkait dengan SPT tahunan 2023 itu bisa, ya. Jadi kan jangan sampai punya pemahaman yang berbeda, pemahaman yang salah bahwa berarti nanti karena paling terakhir adalah tanggal 30 Maret 2024, berarti saya laporkan aja nanti di April. Bukan begitu. Paling lama jatuh tempo pelaporannya itu untuk orang pribadi tanggal 31 Maret dan untuk badan paling lama tanggal 30 April setelah berakhirnya tahun pajak. Oke. Nah, Sobat Jontex, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabar bahwa batas untuk pelaporan SPT orang pribadi itu di 31 Maret 2024. Ya, benar, Mbak Maulida. Kemudian untuk badan itu di 30 April 2024. Nah, Maulida pribadi penasaran nih Pak, kira-kira apakah ada alasan khusus pemerintah untuk membedakan tenggat waktunya itu Pak? Oke, ini menarik ya. Ini pertanyaan ini bagus banget gitu loh. Kenapa sih harus dibedakan? Udah disamain aja Pak. Terus kenapa sih harus bulan Maret? Kenapa bulan April begitu ya? Tapi menurut analisa saya sederhana sih ya. Kenapa sih paling cepat nih dibuat orang pribadi sampai Maret, terus agak lama ini dimundurin 1 bulan lagi badannya ya. Kalau kita lihat ya, itu dalam laporan SPT orang pribadi itu lebih simpel Mbak Maulida. Ya lebih simpel ya. Baik dari formnya pun, ya formulirnya, terus data-data yang di input di dalam SPT orang pribadi itu jauh lebih simpel Mbak daripada SPT badan. Ya, jadi akan jauh lebih mudah dalam pelaporannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga pertimbangannya saya lihat ya. Kenapa sih sampai bulan April dimundurin lagi 1 bulan lebih lama daripada orang pribadi ini? Kerumitan dalam pembuatan laporan keuangan. Ya itu pertimbangannya. Karena wajib pajak badan itu wajib menyusun yang namanya laporan keuangan. Ya, wajib. Jadi kalau orang pribadi bisa tapi tidak wajib. Tetapi bukannya tidak bisa orang pribadi buat laporan keuangan bisa. Tetapi kalau orang pribadi ini buat laporan keuangan itu tetap nanti pajaknya progresif. Nanti akan kita bahas di selanjutnya ini. Kenapa sih orang pribadi itu kalau menyusun laporan keuangan orang pribadi tetapi pajaknya progresif? Ya harusnya jangan progresif dong. Ya nanti akan bahas di podcast selanjutnya. Ini menarik ya. Terus SPT badan wajib menyusun laporan keuangan. Bahkan wajib pajak yang tidak menyusun laporan keuangan, ya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, maka itu bisa dipidana. Ini pun nanti akan kita bahas lagi di podcast selanjutnya. Apa yang menyebabkan wajib pajak itu bisa dipidana karena tidak menyusun laporan keuangan? Oke, kembali lagi tadi, kenapa sih kok dia mundur lebih lama di bulan April ya? Karena kerumitan dalam
dalam penyusunan laporan keuangan dan juga audit. Ya, kalau kita lihat kantor akuntan publik itu mereka itu bisa menyelesaikan audit mereka itu paling cepat di 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, karena misalnya perusahaan itu mau mengaudit nih laporan keuangan perusahaan kita lah nih, yang high five nih. Ya mereka nanti tim audit kantor akuntan publik itu baru bisa bekerja itu paling bisa di Januari minggu kedua. Kenapa begitu Pak Sabar? Karena data harus komplit dulu. Data harus komplit dulu dari Januari sampai Desember. Sehingga nanti untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum, maka data itu harus komplit dan juga sampling yang mereka ambil itu harus cukup. Sehingga dalam pengumpulan sampling, pengumpulan data ya untuk 1 tahun 2023 itu tidak mudah. Sehingga maka nanti mereka akan melakukan proses pekerjaan audit itu paling cepat 3-4 bulan. Sehingga menurut saya, ini menurut pemahaman saya ya, nanti mau dikoreksi. Menurut pemahaman saya, inilah yang menjadi pertimbangan daripada pemerintah dalam membuat undang-undang ini. Sehingga nanti bahwa lebih lama pelaporan untuk SPT tahunan badan. Sehingga audit harus selesai dan juga penginputan data di SPT badan ini itu lebih komplit. Lampiran-lampirannya pun itu jauh lebih banyak, Mbak. Nanti pun kita akan bahas lampiran-lampiran apa saja yang wajib disampaikan oleh si wajib pajak di SPT badan. Ya, itu yang menjadi pertimbangan sih menurut saya, Mbak Maulida. Oke, itu tadi pendapat dari Pak Sabar ya, tapi itu make sense sih Pak. Saya jadi akhirnya ada gambar, ternyata kayak gitu loh teman-teman, kenapa ada perbedaannya. Nah tadi Pak Sabar juga jelasin ya bahwa untuk pelaporan SPT itu harus menyiapkan laporan keuangan. Betul. Itu apakah ada alasan sendiri Pak, kenapa harus menyiapkan laporan keuangan itu? Seberapa penting laporan keuangan dan laporan SPT badan? Baik, oke. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini Maulida nggak perlu kuliah, udah pintar nih, iya kan? Udah pintar banget, ya kan langsung belajar ya. Jadi iya betul. Oke, kenapa sih? Ini satu poin penting ya, karena wajib pajak badan ya itu membayar pajak penghasilan itu dari laba bersih, itu poinnya ya. Jadi selalu di podcast selanjutnya ataupun di video-video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa wajib pajak itu membayar pajak laba bersih, wajib pajak pada membayar dari laba bersih, yang dikenakan pajak adalah laba bersih yang memang realnya seperti itu. Yang jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana sih perusahaan, bagaimana sih wajib pajak badan bisa membuktikan bahwa memang perusahaannya tersebut rugi atau profit, loss atau profit. Ya tidak ada cara yang lain Mbak selain menunjukkan laporan keuangan. Ya, selain menunjukkan laporan keuangan karena di laporan keuangan inilah akan tercermin bagaimana kondisi bisnis real daripada perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian? Apakah perusahaan tersebut mengalami profit? Hanya di laporan keuangan yang tersaji. Ya, makanya laporan keuangan itu harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan tidak boleh dimodifikasi. Ya, tidak boleh dimodifikasi. Sehingga laporan keuangan ini menjadi tools, menjadi alat daripada pengambilan keputusan, termasuk dalam DCP, termasuk dalam KPP, Mbak. Ya, jadi nanti laporan keuangan ini wajib disusun dan di laporan keuangan ini akan tercermin berapa profit. Ya, sehingga profit inilah, net profit inilah yang akan dipajaki. Dikenakanlah tarif 22% untuk PPh badan. Ya, kalau untuk sebelumnya, kalau kita melihat peraturan sebelumnya bahwa tarif pajak PPh badan itu 25%. Sekarang pemerintah menurunkan menjadi 22%. Terus nanti ada wacana lagi Mbak Maulida itu akan diturunkan menjadi 20%. Dan juga nanti akan diturunkan lagi menjadi 17%. Sehingga kita akan sama tarif pajaknya dengan tetangga kita Singapura. Ya, menjadi 17%. Tetapi poin pentingnya adalah kenapa sih wajib menyusun laporan keuangan ini adalah untuk menunjukkan suatu data yang valid kepada DCP bahwa kondisi perusahaan ini profit atau loss. Karena hanya melalui laporan keuangan lah bisa terlihat kondisi bisnis real perusahaan
dan itu dipajaki. Jadi kalau rugi bagaimana Pak? Sahabat, itu kan pertanyaan selanjutnya nih Bang Molia. Berarti kalau rugi bagaimana Pak sahabat? Kalau rugi nggak ada pengenaan pajak, karena tidak ada pengenaan pajak atas kerugian. Wah, Tidak ada, ya. Tidak akan mungkin negara memajaki perusahaan yang dalam kondisi rugi. Tidak akan mungkin. Dan saya pun searching di beberapa negara pun tidak ada memang pembajakan atas kerugian. Ya, bagaimana mungkin perusahaan dalam kondisi minus dalam kondisi bebannya cukup besar, dalam kondisi rugi terus dibebani lagi dengan pajak. Itu bermasalah. Bisnis itu tidak akan bisa maju, bahkan akan cenderung kolaps kalau salah negara membajaki dalam kondisi rugi. Sehingga yang dipajaki itu adalah laba bersih. Ini laba bersih yang salah. Bukan laba kotor. Beda ya, laba kotor sama laba bersih itu beda. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Apa perbedaan laba kotor sama laba bersih? Bagaimana pengalaman laba kotor? Bagaimana laba bersih? Bisa dengan podcast selanjutnya. Gitu ya. Oke, waduh, udah di-spill banyak nih Sobat Iya. Jontek sama Pak Sabar. Untuk podcast berikutnya akan membahas apa. Jadi penasaran duluan nih Pak Sabar nih ya. Oke, terkait dengan tadi Pak Sabar sampaikan ya bahwa laporan keuangan itu tidak boleh dimodifikasi. Yes. Nah, apakah ini menarik Pak Maulida? Karena laporan keuangan dimodifikasi, apakah Pak Sabar pernah mendengar ada case tertentu yang memodifikasi laporan keuangan itu? Betul. Konsekuensinya bagaimana terhadap wajib pajak tersebut? Betul. Oke. Jadi kenapa sih laporan keuangan tidak boleh dimodifikasi, Mbak? Karena banyak pihak yang berkepentingan di dalam laporan keuangan dan banyak pihak yang menaruh kepercayaan terhadap data laporan keuangan. Itu poinnya. Sehingga kalau sampai angka-angka yang di laporan keuangan itu tidak mencerminkan dengan keadaan yang sebenarnya, jadi banyak pihak yang dirugikan. Contoh, saya kasih contoh. Kreditur, bank, ya. Bank sebelum dia menyalurkan kredit ke perusahaan, dia akan meminta laporan keuangan audit minimal 3 tahun terakhir. Ya, minimal 3 tahun terakhir, sehingga jadi kalau misalnya laporan keuangan ini tidak mencerminkan dengan keadaan sebenarnya, yang ternyata rugi dibuat profit, yang omsetnya misalnya cuma sekian miliar di markup menjadi sekian puluh miliar, ya. Ini kan berarti kan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga bank akan keliru, sehingga wah ini layak nih kita danai, layak nih kita injek dana untuk kredit. Ternyata tidak seperti itu keadaannya. Yang nanti yang rugi itu siapa? Pastinya perbankan. Itu yang pertama. Pihak yang kedua juga yang dirugikan adalah investor. Ya, tidak ada saya tahu ya, bahkan dimanapun di negara manapun, di mana perusahaan akan diinjek investasi di sana tanpa membaca laporan keuangan. Hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Tidak ada tiba-tiba contoh perusahaan-perusahaan besar ya, dia mau injek dana, dia menjadi mengakuisisi misalnya. Contoh kayak saya sebut aja namanya kayak Tokopedia ya atau Gojek segala macam. Tidak akan mungkin sebuah perusahaan besar melakukan investasi di situ tanpa dia baca laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara tersebut tanpa modifikasi. Ya, bahkan yang ketiga pun ini kaitannya dengan pajak. Ya, apalagi pajak, ya. Pajak akan dikenakan atas laba bersih. Jadi kalau misalnya labanya dimodifikasi, ya dimodifikasi menjadi lebih kecil, ya tidak mungkin lebih besar. Kalau labanya digedein, berarti kan pajak akan dibayarkan ke negara akan lebih besar. Kebanyakan praktek yang terjadi di Indonesia adalah mereka modifikasi laporan keuangannya menjadi profitnya lebih kecil, sehingga pengenaan pajaknya lebih kecil, yang disetor ke negara pun akan jauh lebih kecil. Ya, ini praktek-praktek seperti inilah yang terjadi di Indonesia, bukan hanya Indonesia tapi negara-negara yang lain, yang menjadi penting laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan tanpa modifikasi. Oke, itu dampak terhadap pengguna laporan keuangan. Oke, terus pihak yang memodifikasi ini dampaknya apa? Izinnya bisa dicabut, ya. Makanya kantor akuntan publik dia itu harus mendapatkan license, mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Ya.
Contoh kalau kita, karena saya bukan auditor, karena saya bukan KAP, makanya kita tidak bisa melakukan audit. Ya, high five itu nggak bisa. Berpartner bisa. Ya, makanya itu ada orderan untuk audit. Kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita kasih ke akuntan publik, kecuali laporan keuangan yang house. Ya, itu beda. Internal sama laporan internal sama laporan keuangan eksternal. Tapi kalau untuk eksternal itu audit itu kita nggak bisa kerjakan. Makanya kita lempar ke kantor akuntan publik yang memiliki lisensi, yang memiliki izin. Ya. Kalau sampai ketahuan kantor akuntan publik memodifikasi laporan keuangan dan membuat laporan keuangan itu dia make up sedemikian rupa, maka izinnya bisa dicabut oleh Kementerian Keuangan. Ya, sehingga mereka itu sangat hati-hati dalam memberikan opini, dalam melakukan proses audit itu harus sesuai standar pelaksanaan audit di lapangan. Gitu, Mbak. Oke. Nah, Sahabat Jontex, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sabar ya bahwa ternyata laporan keuangan itu penting dan tidak boleh dimodifikasi ya Pak Sabar ya. Nah, untuk Sahabat Jontex yang bingung gimana sih cara pembuatan laporan keuangan atau nggak mau ribet gimana untuk proses pelaporan SPT dan lainnya, di Jontex kami bisa bantu. Teman-teman hanya cukup membayar 2.500.000 untuk pelaporan SPT, dan kalau teman-teman mau dibantu untuk penyusunan laporan keuangannya hanya 8 juta rupiah untuk 1 tahun. Betul ya Pak Sabar ya? Oke, nah selanjutnya nih Pak Sabar, terkait dengan kepentingan dari pembuatan pelaporan SPT ini untuk manfaat secara individu. Jika mereka melaporkan SPT secara tepat waktu, itu ada manfaatnya tidak Pak? Kita berbicara manfaat itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Apalagi di era sekarang ini ya, Mbak Maulida ya, sangat sulit kita untuk menutup informasi terkait dengan pribadi kita, ya. Kenapa seperti itu Pak Sabar? Karena kantor pajak itu ya, dia itu dikasih akses Mbak, maksudnya dikasih kewenangan untuk mendapatkan data-data dari pihak-pihak lain. Contoh dari perbankan, mereka dikasih akses. Yang kedua dari kantor-kantor kenotariatan, juga dari OJK ya, dan juga dari berbagai macam sumber, bahkan mendapatkan informasi dari luar negeri, ya. Jadi bukan hanya kantor pajak itu dikasih akses untuk mendapatkan informasi dari instansi-instansi yang saya sebutkan tadi di dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Karena begini, karena Indonesia sudah menandatangani perjanjian Automatic Exchange of Information, ya, keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan, ya, sehingga teman-teman tidak bukan berarti tidak bisa ya, akan sangat sulit dalam kondisi saat ini untuk menutupi penghasilan, untuk menutupi kekayaan, untuk menutupi aset. Makanya kalau kita lihat ya Mbak Maulida ya, teman-teman yang ada di sosial media yang saya memiliki uang sebanyak ini, saya punya penghasilan seperti ini, saya punya kekayaan seperti ini, secara tidak langsung mereka itu membantu DJP untuk menganalisis tentang kekayaan mereka. Betul. Secara tidak langsung, pastinya kan melalui konfirmasi, melalui validasi data, kan karena kantor pajak itu tidak semerta-merta, oh kamu punya aset seperti ini ya, kamu tidak bayar sebanyak ini uang pajaknya, tidak seperti itu. Tetap mereka akan melakukan analisis dulu, ya, analisis data, sehingga nanti bisa ditentukan bahwa ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh si orang tersebut, ya. Terus manfaatnya buat apa? Manfaatnya itu terkait dengan ketenangan kita, Mbak. Karena begini, saat kita memiliki aset yang cukup banyak, ya, dan kita tidak bayar pajak atas aset yang kita miliki, Mbak, ya, saat nanti kita mewariskan aset tersebut kepada anak, ya, memberikan kepada keponakan atau memberikan kepada orang tua, itu bisa jadi problem, itu bisa jadi masalah, ya. Karena kalau kita secara logis aja, secara manusia, kalau kita udah punya aset ini kan, di samping kita pergunakan sendiri aset tersebut, Pak Maulida, tapi kan kalau orang tua dia memiliki aset, pasti akan diwariskan sama anak, ya. Nantinya kalau nggak clear pelaporan SPT-nya, kalau nggak clear pembayaran pajaknya di SPT pribadi dia, nanti aset ini akan menjadi aset yang bermasalah, ya. Terus siapa nanti yang akan menanggung pajak atas
penyerahan aset ini. Siapa nanti yang akan menanggung pajak atas warisan ini? Itu anak itu sendiri. Dan saya sangat yakin, ya, jika orang tua yang sangat menyayangi anaknya, orang tua yang sayang sama keluarga, tidak akan mungkin mewariskan aset yang bermasalah. Betul. Itu poinnya. Tidak akan mungkin mewariskan aset yang bermasalah. Ngapain kita menyerahkan aset sama anak, kita menyerahkan aset sama keluarga orang tua, tapi itu menjadi beban pajak buat mereka. Nah ini, jadi perlu pelaporan pajak yang benar di SPT pribadi orang pribadi tersebut, sehingga lebih ke ketenangan hati sih, ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita menyerahkan sesuatu kepada orang yang kita sayangi, kepada orang tua, kepada anak, ya benar-benar clear, ya, dari segi perpajakannya, gitu. Jadi Sobat Jontex, itu adalah salah satu manfaatnya itu untuk ketenangan hati ya, karena memang membayar pajak, melaporkan pajak itu merupakan kewajiban ya Pak. Kewajiban begitu. Nah kemudian nih Pak, tadi kan sudah dibahas juga terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan dalam pelaporan SPT. Nah boleh nggak sih Pak Maulida mau tahu nih terkait dengan data-data apa saja yang perlu diinformasikan dalam form SPT tahunan dan mengapa pemerintah memerlukan data tersebut? Oke, baik. Mbak Maulida, ini pertanyaan bagus banget ya. Berarti ini detail banget ya. Pertama adalah Mbak Maulida, di SPT itu yang paling penting dimasukkan adalah penghasilan. Ya, penghasilan. Jadi kalau kita berbicara penghasilan ini banyak. Makanya kalau kita lihat ya, kalau kita baca namanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, kan seperti saya sebutkan di awal tadi, semua perpajakan ini diatur dalam undang-undang, ya, mulai dari undang-undang ketentuan undang tata cara perpajakan, melalui ataupun dengan undang-undang pajak penghasilan, ada undang-undang pajak pertambahan nilai, ada undang-undang pajak pertambahan nilai barang mewah, ada namanya undang-undang pengadilan pajak dengan surat, ada undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, ada namanya undang-undang pajak bumi dan bangunan, ada namanya undang-undang pajak biaya materai, ada namanya undang-undang pengadilan pajak, ada namanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, sama ada namanya undang-undang cipta kerja klaster perpajakan, juga ada namanya undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty. Jadi itu semua undang-undangnya banyak banget ya, diatur turunannya adalah PMK, Peraturan Menteri Keuangan, sama Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen dan SE Dirjen. Oke, kembali lagi terkait dengan data apa sih yang paling penting dimasukkan di SPT ini? Penghasilan. Itu yang pertama, penghasilan. Jadi kalau kita dari sekian banyak undang-undang yang saya jelaskan tadi, yang saya sebutkan tadi, salah satunya yang menjadi poin penting di dalam SPT ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi kalau kita baca Undang-Undang Pajak Penghasilan, di sana sangat jelas disebutkan adalah bahwa objek pajak itu adalah penghasilan. Itu. Objek pajak adalah penghasilan, yang dikatakan di sana secara detail kembali adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima. Ini poin pentingnya nih, Bang Mulia, yang diterima dari dalam negeri dan dari luar negeri untuk dapat dikonsumsi dan menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Ini, jadi pajak ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia itu keren banget. Dikatakan di sini dalam bentuk apapun. Jadi kalau penghasilan itu, kita harus lihat nih Pak Maulida, Mbak Maulida dapat penghasilan dari dalam negeri saja atau adakah penghasilan dari luar negeri? Ya, karena hanya ada dua nih sumbernya. Apakah penghasilan tersebut diperoleh dari Indonesia, dari dalam negeri pastinya, atau dari luar negeri? Oh, berarti Pak sabar, dari luar negeri pun dipajaki nggak? Dipajaki, nanti akan kita bahas apa-apa saja yang dipajaki penghasilan dari luar negeri, dan bagaimana kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki penghasilan di luar negeri, apakah itu 100% diakui Indonesia atau seperti apa? Tapi intinya di sini adalah Mbak Maulida, bahwa penghasilan ini kita harus bagi dua dulu nih, penghasilan dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri, ya. Sehingga yang perlu dimasukkan di SPT tersebut adalah penghasilannya. Dilihat deh, saya punya penghasilan Indonesia itu sumbernya dari mana, ya? Apakah saya menerima penghasilan tersebut dari pemberi kerja, atau dari penyewaan aset saya, atau dari mana lagi? Itulah semua dimasukkan di SPT, ya.
Oh, saya punya penghasilan dari luar negeri, Pak. Saya ada aset luar negeri, saya sewakan, saya punya apartemen di Singapura, saya punya apartemen di Amerika, sehingga saya punya penghasilan. Itu pun nanti akan dimasukkan di SPT. Intinya semua penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri itu yang pertama sekali dimasukkan di SPT. Yang kedua adalah aset. Ya, aset. Aset ini kita akan bedah lagi. Ada namanya aset berwujud sama aset tidak berwujud, atau di akuntansi itu sebenarnya intangible asset, ya, aset yang tidak berwujud. Semua aset-aset yang kita miliki yang atas nama pribadi kita itu semua harus kita masukkan di dalam SPT. Ya. Jadi baik itu aset yang berwujud atau aset tidak berwujud, ya. Sebenarnya berapapun nilainya. Jadi kalau ditanya Mbak Maulida nih, Pak, nilai aset yang dimasukkan itu minimal berapa sih? Ya, kalau itu pertanyaan selanjutnya, saya bisa jawab, tidak ada undang-undang di Indonesia ini yang mengatur batas minimum aset yang dimasukkan di SPT. Jadi kalau saya bisa mengambil suatu kesimpulan berdasarkan undang-undang yang disahkan di Indonesia ini, bahwa berapapun nilai asetnya harus dimasukkan, kan begitu. Kecuali memang ada batasan minimum, ya, batasan minimum. Oh, minimum nilai aset yang dimasukkan di SPT pribadi itu misalnya 10 juta, ya. Oh, berarti saya akan bicara nih di podcast ini. Halo teman-teman semuanya, nanti aset yang kalian masukkan di SPT pribadi itu adalah di atas 10 juta. Di bawah 10 juta tidak usah. Saya salah. Karena Undang-Undang Perpajakan tidak membatasi batas minimum nilai nominal di SPT pribadi. Ya, yang dikatakan di sana adalah semua aset. Berarti contoh kayak jam tangannya Pak Sabar. Ya, kebetulan jam tangan saya kan cukup lumayan mahal. Ya, ini pasti saya masukkan. Oh, nanti kalau Pak Sabar ganti jam yang yang harganya cuma 5 juta, dimasukkan nggak? Dimasukkan. Ya, karena tidak ada undang-undang perpajakan yang sudah saya baca semua itu batas minimum. Artinya semua aset yang kita miliki, yang kita peroleh, ya, wajib kita masukkan di SPT pribadi. Tadi pertama tentang penghasilan, yang kedua adalah tentang aset, dan yang ketiga adalah hutang. Ya, hutang, ya. Hutang ini harus dimasukkan, Mbak Maulida. Ya, kenapa sih Pak Sabar hutang ini dimasukkan? Karena begini, hutang ini perlu dimasukkan untuk mencerminkan, ya, total nilai aset bersih di dalam SPT. Ya, jadi kalau kita melihat, ya, secara perhitungan akuntansi, Mbak, bahwa untuk menghitung nilai aset bersih kita, caranya seperti apa? Total aset dikurangi hutang, itulah net aset, itulah aset bersih. Ya, itulah aset bersih. Sehingga nanti begitu kita melihat bahwa memang asetnya Pak Sabar nih misalnya di SPT pribadi, atau asetnya Mbak Maulida di SPT pribadi itu 10 miliar total aset, ya. Tetapi akan menjadi pertimbangan DJP untuk menelusuri apakah iya 10 miliar penghasilannya Mbak Maulida, apakah iya 10 miliar penghasilannya Pak Sabar. Dia akan lihat lagi di kolom berikutnya, itu adalah total hutang. Ya. Total hutang ini akan dilihat nih. Hutang ini apakah hutang ke perbankan? Nanti akan kita bahas, ya. Hutang ke perbankan, hutang ke leasing. Hutang ke leasing itu termasuk hutang ke non-bank, ya. Atau hutang ke pihak ketiga. Ya, atau hutang ke rentenir. Bisa juga. Itu namanya pihak ketiga. Artinya itu hutang-hutang tersebut, Mbak Maulida, harus dimasukkan di SPT pribadi supaya bisa mencerminkan berapa nilai aset bersih yang dimiliki orang pribadi tersebut. Ya, gitu. Oke, itu dia Sobat Jontex. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabar, ya, terkait dengan apa saja sih data-data yang diperlukan untuk pelaporan SPT. Itu ada 3 ya Pak Sabar, ya. Yang pertama itu adalah penghasilan, kedua itu aset, dan yang ketiga itu hutang. Ya. Oke Sobat Jontex, itu tadi pembahasan kita dengan Pak Sabar terkait dengan SPT. Masih banyak yang akan kita bahas lagi untuk kemudian untuk episode berikutnya, ya Pak, ya. Baik, Nah, untuk Sobat Jontex yang masih penasaran tentang apa saja sih yang akan kita bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Mr. Pajak Podcast. See you, saya Maulida dan saya juga Pak Sahabat. Sabar. Sampai jumpa lagi.